Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang fungsi, struktur, dan keadministrasian OSIS. Jadi, untuk lebih mengetahui apa itu tentang OSIS, kalian harus lebih dulu mengetahui apa itu pengertian OSIS, fungsi dan tujuan dari struktur OSIS. Selanjutnya, berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 226 /1992 bahwa organisasi kesiswaan di sekolah adalah OSIS. OSIS adalah organisasi siswa intra sekolah. Nah, selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang pengertian OSIS dilihat dari setiap kata ya. Secara umum, organisasi adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dalam sebuah organisasi itu ada sekelompok orang yang bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Jadi tidak bisa dalam suatu organisasi memiliki tujuan-tujuan yang berbeda. Tujuannya harus sama ya. Kemudian kata siswa. Siswa adalah peserta didik ya pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Intra berarti di dalam dan di antara. Jadi sehingga suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan berada di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Kemudian sekolah. Sekolah adalah satuan pendidikan tempat diselenggarakannya kegiatan belajar mengajar ya. Itu arti daripada organisasi siswa intra sekolah. Kemudian secara organis OSIS adalah satu-satunya organisasi yang sah di sekolah ya. Dan OSIS wajib dibentuk di setiap sekolah, baik dasar dan menengah. Silahkan kalian bisa tanyakan kepada teman-teman kalian di sekolah lain apakah ada OSIS. Nah, pasti ada ya, karena OSIS wajib dibentuk di setiap sekolah sebagai satu-satunya organisasi yang sah di sekolah. Jadi tidak boleh ada organisasi lain selain OSIS ya di setiap sekolah. Jadi hanya ada OSIS. Kemudian secara fungsional OSIS ini dapat menjadikan jalur pembinaan bagi siswa ya, jalur pembinaan bagi siswa, kemudian juga untuk latihan kepemimpinan, juga untuk mengembangkan ekstrakurikuler dan wawasan wiyata mandala. Secara sistemik, OSIS berarti sebagai tempat kelompok siswa untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Nah, jadi dalam organisasi OSIS ini kalian bisa mengembangkan segala potensi kalian sebagai tempat untuk melatih kepemimpinan, sebagai tempat untuk mengembangkan ekstrakurikuler, kemudian juga untuk mengembangkan wawasan wiyata mandala kalian. Kemudian dilihat dari pengertian tadi, lihat dari sebuah sistem ditandai beberapa ciri pokok, yaitu bahwa yang namanya OSIS itu berorientasi pada tujuan ya. Jadi pasti ada tujuan yang akan dicapai. Kemudian memiliki susunan kehidupan berkelompok. Jadi OSIS sebuah organisasi yang dijalankan bersama, berkelompok ya, tidak bisa bersifat individualis, harus berkelompok. Kemudian memiliki sejumlah peranan ya. Jadi ada peranan-peranan penting yang dijalankan di dalam OSIS. Juga terkoordinasi ya antara satu bidang dengan bidang yang lainnya, juga berkelanjutan dalam waktu tertentu. Selanjutnya tentang pengertian administrasi ya. Administrasi secara umum itu kegiatan sekelompok manusia yang bekerja secara teratur untuk mencapai tujuan ya. Jadi secara umum administrasi adalah sekelompok manusia ya yang bekerja sama, yang bekerja bersama-sama dan ada tujuan yang akan mereka capai. Kalau secara sempit, administrasi adalah diartikan sebagai tata usaha ya. Di sekolah kita juga contohnya ada ya tata usaha, itu bagian kegiatan, bukan kegiatan belajar mengajar, tapi ada khusus kegiatan tata usaha atau tentang keadministrasian. Nah, dari definisi-definisi tadi kita simpulkan bahwa administrasi dalam arti yang luas meliputi unsur yaitu rangkaian kegiatan ya atau perbuatan. Jadi rangkaian kegiatan yang dilakukan
yang pertama. Yang kedua, kesimpulannya adalah administrasi itu ada di dalamnya ada sekelompok orang, ya. Sekelompok orang yang bagaimana? Yaitu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, ya. Jadi tujuan tidak akan bisa tercapai jika sekelompok orang tadi tidak bekerja sama, ya. Jadi sangat diperlukan kerjasama dari semua orang yang ada di dalam organisasi tersebut, di dalam kegiatan administrasi tersebut, sehingga tercapailah tujuan bersama. Selanjutnya tentang kesekretariatan atau tata usaha, ya. Apa yang kalian tahu dari kegiatan tata usaha? Mungkin kalian pernah lihat ke TU yang ada di sekolah kita, ya. Apa saja kegiatan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di TU tersebut. Nah, nih kegiatannya apa saja? Ada tulis menulis, catat mencatat, ya, mengetik, kemudian juga memperbanyak surat, mengirim dan menyimpan surat, ya. Jadi bisa, kalau mengirim kan berarti dari dalam keluar, ya. Menyimpan yaitu ada surat yang masuk ke sekolah dan disimpan. Jadi tugasnya kegiatan tata usaha ini menghimpun keterangan-keterangan tertulis supaya dapat berguna untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi, ya. Selanjutnya tentang surat menyurat. Di antara tugas TU adalah surat menyurat yang memberi pengertian saling memberikan berita atau pesan. Nah, untuk apa surat ini? Apa fungsi surat, ya? Yang pertama, sebagai wakil resmi dari yang mengirim. Misal, pihak sekolah mengirim surat kepada orang tua kalian, ya, surat undangan misalnya. Nah, ini berarti surat tersebut mewakili pihak sekolah atau bapak kepala sekolah kepada orang tua kalian. Jadi diwakili oleh surat. Jadi surat mewakili yang mengirim. Yang kedua, fungsi surat adalah sebagai barang bukti tertulis, ya. Jadi ketika kita mengundang, misalnya pihak sekolah mengundang atau kalian nanti ada kegiatan surat dari OSIS keluar, itu sebagai barang bukti tertulis. Jadi ada buktinya bahwa kita pernah mengeluarkan surat, itu tadi buktinya. Kemudian sebagai dokumen atau data, ya. Fungsi surat yang ketiga adalah sebagai dokumen, jadi bisa diarsipkan. Selanjutnya tentang macam-macam surat, ya. Yang pertama menurut sifatnya, ada surat pribadi, ada surat resmi. Nah, kalau surat pribadi yaitu surat yang bersifat kekeluargaan. Misalnya surat dari seorang anak kepada orang tuanya, atau kalian mungkin mengirim surat kepada sahabat kalian di luar kota, ya, di luar negeri misalnya. Itu contoh surat pribadi. Kemudian surat resmi. Kalau surat resmi adalah surat yang dikirim oleh jawatan atau badan resmi atau sebuah lembaga resmi, ya. Misalnya antar instansi. Itu disebut dengan surat resmi. Selanjutnya macam surat menurut tujuannya. Ada surat yang pertama, surat permohonan atau surat lamaran. Misalnya kalian mengajukan lamaran kepada sebuah instansi atau sebuah perusahaan. Nah, itu contoh surat permohonan atau surat lamaran. Yang kedua, surat panggilan. Misalnya karena kalian diterima kerja, kalian akan mendapat surat panggilan. Kemudian ada surat keputusan, ada surat laporan, surat perjanjian, surat susulan. Kalau surat susulan berarti ada surat sebelumnya, kemudian ada surat pemberitahuan, surat susulan, surat kedua lah, ya. Kemudian ada surat peringatan atau teguran, ada surat perintah, surat kuasa, surat undangan, surat dagang, dan surat pemberitahuan. Nah, itulah contoh macam-macam surat menurut tujuannya. Kemudian macam-macam surat menurut keperluannya, yaitu ada surat edaran, surat pengumuman, surat biasa, surat instruksi, dan surat rahasia. Baiklah anak-anakku, selanjutnya akan Ibu sampaikan tentang kearsipan, ya. Arsip adalah suatu tempat pencatatan, penyimpanan, pengolahan surat-surat dan dokumen. Nah, itu diartikan sebagai arsip. Kemudian untuk apa arsip itu? Kegunaannya untuk apa, gitu ya? Yang pertama yaitu arsip seolah-olah sebagai pusat ingatan dari sebuah organisasi yang mungkin akan dibutuhkan suatu saat nanti atau diperlukan suatu saat nanti, ya. Yang kedua, arsip sebagai badan pembuktian dalam peristiwa hukum. Misalnya untuk akta notaris, ya, surat wasiat, surat perjanjian. Nah, itu berarti arsip sangat penting. Di sanalah gunanya arsip.
Kemudian arsip mempunyai nilai sejarah yang menggambarkan peristiwa-peristiwa lampau yang telah terjadi. Misalnya laporan, ya, hasil rapat. Jadi bisa dibuka setelah kegiatan tersebut dilakukan, ya. Misalnya berapa tahun kemudian bisa dibuka lagi arsipnya. Nah, itulah guna arsip. Kemudian juga arsip ini memberikan jasa dan kemajuan ilmiah, ya, seperti catatan dari laporan penelitian. Kemudian selanjutnya tentang bagian-bagian arsip, ya. Di sini yang mengurus bagian pencatatan suatu masuk dan keluar, bukunya disebut agenda, ya. Jadi ada buku arsip yang masuk, yang keluar disebut dengan agenda. Petugas agenda disebut dengan agendaris, ya. Nah, buku agenda dapat dibagi dua macam, yaitu ada agenda tunggal dan agenda ganda. Kalau agenda tunggal, jadi dalam satu buku ada lembaran untuk surat masuk, ya, dan ada lembaran surat keluar. Tapi kalau di dalam agenda ganda, bukunya ada dua, ya, bukunya ada dua. Yang satu khusus untuk mencatat surat yang masuk, buku yang satu khusus untuk mencatat surat yang keluar. Itu yang disebut dengan agenda ganda. Mungkin bisa dipahami, ya. Jadi ada agenda tunggal, ada agenda ganda. Kalau agenda tunggal, bukunya hanya satu, tapi digunakan untuk surat masuk dan surat keluar. Tapi kalau agenda ganda, bukunya ada dua, yang satu buat masuk, yang satu buat keluar. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kemudian selanjutnya sistem penyimpanan arsip. Nah, ada 5 macam. Yang pertama, kita bisa menyimpan arsip itu berdasarkan abjad. Jadi berdasarkan nama orang, berdasarkan huruf, ya. Tuh, disusun berdasarkan huruf atau abjad. Kemudian yang kedua, sistem penyimpanan menurut pokok soal. Misalnya perjanjian, ya. Perjanjian dulu yang diawalkan, baru mengurut pada yang lainnya. Kemudian menyimpan menurut wilayah. Jadi di sini arsip bisa disimpan, disusun berdasarkan nama kota, misalnya, ya, berdasarkan nama kota. Itu jadi tidak akan lebih baik disusun, akan lebih rapih maksudnya, ya. Kemudian selanjutnya penyimpanan menurut nomor. Nah, setiap surat pasti ada nomor surat. Nah, jadi surat yang duluan masuk, nah itu berarti paling duluan disimpan. Jadi diurut berdasarkan nomor surat, ya. Yang kelima, sistem penyimpanan menurut tanggal. Nah, setiap surat kan pasti ada tanggalnya, ada nomor suratnya, ya. Jadi kita bisa menyimpan arsip berdasarkan tanggal, ya. Misalnya ada surat masuk tanggal 1, nah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5, nah tersusun seperti itu, ya. Jadi tidak acak-acak, tidak diacak-acak susunannya, tapi berdasarkan urut, berdasarkan tanggal yang masuk atau tanggal keluar. Selanjutnya contoh format agenda masuk dan agenda keluar. Nah, format agenda masuk itu ada tanggal, ada surat, nomor surat, ada tanggal, kemudian ada terima. Terima dari siapa surat tersebut, kemudian isi suratnya apa, ya. Kemudian kalau surat, contoh format agenda surat keluar, ada nomor surat, ada tanggal, ada surat, dan ada kolom kepada. Maksudnya kepada siapa surat tersebut ditujukan, ya. Dan ada isi surat. Nah, isi suratnya tentang apa? Selanjutnya tentang contoh format buku ekspedisi. Ya, buku ekspedisi ini sama, ya, ada kolom tanggal, tanggal mengirimnya tanggal berapa, surat, nomor suratnya tanggal berapa, nomornya nomor berapa, banyaknya, apakah suratnya ada berapa, arsipnya ada berapa, isi suratnya apa, dan ditujukan kepada siapa. Dan nanti buku ekspedisi ini ada para penerima, ya, yang menerima surat harus memberi paraf di kolom tersebut. Kemudian buku agenda kegiatan, ya. Agenda kegiatan ini biasa digunakan setiap organisasi, jabatan, instansi, dan badan-badan yang membuat data-data tertulis, ya. Nah, buku agenda ini berguna bagi kelengkapan administrasi dan laporan-laporan. Contoh agenda kegiatan OSIS, ya. Kolom pertama ada nomor urut, ada peserta kegiatan, tanggal kegiatan,
kemudian tugas atau dasar hukumnya apa, kegiatan tersebut, jenis kegiatannya apa, kemudian ada kolom tempat, maksudnya kegiatannya tempatnya di mana, kemudian hasil dari kegiatan tersebut apa, dan kolom yang terakhir ada kata keterangan ya. Nah, itu gambaran secara singkat tentang contoh buku agenda kegiatan. Juga tadi ada contoh format buku ekspedisi ya, itu kolom-kolomnya seperti itu. Jadi nanti ketika kalian melakukan kegiatan di dalam OSIS, kalian akan lebih paham lah bagaimana cara membuat arsip, bagaimana cara menggunakan buku agenda ya, agenda masuk, agenda keluar, setiap surat harus ada nomor surat, harus ada tanggal ya. Ketika kita memberikan surat kepada pihak lain, ada ekspedisi ya yang harus ditandatangani oleh pihak yang menerima surat tersebut. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari Ibu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.